berbuka puasa. Mas Sakti buka puasa ya. Sini, mau dipotongin nggak? Mau. Tapi nggak mau buat. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Mau Enak nggak? Oke. Rasanya apa Mas? Itu ada Oreonya Mas. Yang lapisan pertama yang putih tuh ada ituan Oreo, yang bawahnya Milo, bawahnya lagi coklat. Assalamualaikum. Kali ini untuk menyemangati anak sulung kami yang sedang belajar berpuasa sunnah, untuk sajian berbuka puasanya saya buatkan puding Oreo Milo untuknya. Berikut bahan-bahannya. Untuk lapisan Oreonya kita hanya perlu menyediakan 10 keping Oreo strawberry dan mentega atau margarin. Sementara untuk puding susu Oreo Milonya, kita hanya perlu menyediakan agar-agar, susu cair full cream, gula pasir, maizena, dan garam. Cara pembuatannya ialah pertama kita siapkan lapisan Oreonya, yaitu dengan menghancurkan 10 keping Oreo rasa strawberry dengan bantuan blender agar lebih hancur sempurna. Lakukan hingga seluruhnya betul-betul hancur. Setelah hancur seluruhnya, tambahkan margarin yang sebelumnya telah dicairkan. Aduk rata hingga tercampur seluruhnya. Setelah itu yang harus kita siapkan ialah puding susunya, yaitu dengan memanaskan susu cair full cream. Kemudian kita tambahkan bahan gula pasir. Setelah itu kita masukkan agar-agar bubuk yang plain. Dilanjutkan dengan memasukkan bahan lain, yaitu tepung maizena dan sejumput garam. Aduk dengan whisk sampai mendidih. Setelah 10 menit, puding susu ini akan terlihat mendidih. Setelah mendidih, kita aduk kembali dengan whisk agar tidak ada yang menggumpal. Setelah mendidih dan tercampur seluruhnya, lalu kita matikan kompor dan kita tuang ke dalam 2 wadah yang berbeda. Untuk yang wadah yang pertama, kita akan tambahkan potongan Oreo. Sementara untuk wadah yang kedua, kita akan tambahkan Milo bubuk ke dalamnya. Saya menggunakan 3 saset Milo untuk mencampurkannya dengan puding susu. Aduk rata hingga seluruh bahan tercampur seluruhnya. Langkah pertama yang kita lakukan ialah menata lapisan Oreo di atas loyang. Tutup seluruh dasar loyang secara sempurna hingga tak terlihat lagi dasarnya. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk memadatkan seluruh lapisan Oreo ini sehingga seluruh dasar loyang akan tertutupi dengan baik. Setelah itu, mulai tuangkan puding Milo yang tadi sudah kita buat untuk merekatkan lapisan Oreo di dasar loyang. Setelah itu kita dinginkan di lemari es. Setelah setengah set, kita keluarkan dari lemari es, lalu kita bisa mulai menuangkan puding susu lapisan pertama di atasnya. Tuang seluruhnya hingga menutupi lapisan Oreo yang ada di bawahnya. Tips untuk para moms agar setiap lapisan nanti tidak terpisah ketika dikeluarkan dari loyang, yaitu saat yang tepat untuk menuangkan adonan puding pada tiap lapisan, yaitu pada saat lapisan di bawahnya masih setengah set. Jangan tuangkan adonan puding pada saat lapisan di bawahnya telah mengeras, karena ketika kita tuangkan dalam keadaan lapisan di bawahnya telah mengeras, biasanya akan terpisah ketika kita keluarkan dari loyang. Setelah puding susu lapisan pertama tertuang seluruhnya, kita taburi di atasnya potongan-potongan Oreo. Lalu masukkan ke dalam lemari es. Setelah terlihat setengah set, keluarkan dari lemari es. Lalu kita bisa menuangkan lapisan kedua, yaitu puding Milo di atas lapisan puding
Oreo. Tuang seluruh puding Milo di atas lapisan puding Oreo tersebut. Selanjutnya kita buat lapisan terakhir, yaitu lapisan coklat. Untuk lapisan puding coklat ini, sebelumnya saya telah memasukkan susu full cream coklat, agar-agar, gula pasir, maizena, dan sejumput garam. Lalu saya tambahkan dark cooking coklat di dalamnya. Aduk seluruh bahan hingga seluruhnya tercampur secara merata. Setelah seluruhnya tercampur rata, matikan kompor, lalu sisihkan. Keluarkan cetakan puding dari lemari es setelah puding Milonya dirasa setengah set. Lalu mulai tuangkan lapisan coklat sebagai lapisan terakhir di atas lapisan Milonya. Untuk satu resep ini pas akan menutupi seluruh bagian loyang yang saya miliki. Dan inilah hasilnya setelah dikeluarkan dari lemari es. Selanjutnya kita siapkan buah-buahan yang akan kita letakkan di atas puding. Dalam hal ini saya memanfaatkan buah-buahan yang ada di lemari es kami, yaitu yang pertama yang saya lakukan ialah memotong buah kiwi membentuk segitiga. Kita potong satu buah kiwi ini. Selanjutnya kita potong dadu setengah bagian buah mangga. Setelah seluruh buah mangga terpotong dadu, kita lanjutkan dengan memotong stroberi. Dalam hal ini kita hanya perlu memotong menjadi setengah. Dan inilah seluruh buah-buahan yang akan kita gunakan untuk menghias. Setelah puding dikeluarkan dari cetakan, kita bisa mulai menata tiap buah yang telah kita siapkan tadi di atas lapisan puding. Untuk lapisan pertamanya, saya meletakkan buah stroberi paling pinggir. Dilanjutkan dengan meletakkan buah kiwi pada lapisan kedua. Setelah seluruh buah kiwi tertata, kita lanjutkan dengan meletakkan buah mangga pada lapisan terakhir. Karena di kota kami sedang panen buah mangga dan beberapa buah lainnya, alhamdulillah kami tidak kesulitan untuk memperoleh buah-buahan ini. Buah-buahan yang saya pilih untuk diletakkan di atas puding ini memiliki rasa yang asam hingga manis. Hal ini untuk menyeimbangkan rasa puding yang cenderung manis. Dan setelah seluruh buah-buahan ditata di atas puding, inilah hasilnya. Dan Masya Allah, hasilnya cantik bukan? Kudapan yang satu ini sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa. Sangat segar dan simpel dalam pembuatannya. Jangan ragu untuk mencoba resep ini. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.